Chai Changpan punya banyak nama, Anthony, Yongfan, dan Chai Jifan. Dia seorang warga negara Tiongkok yang lahir di Fujian. Tapi tampaknya pria itu lebih betah tinggal di Indonesia. Setiap 6 bulan dia kembali ke Tiongkok untuk memperpanjang visa. Changpan fasih berbahasa Indonesia dan sejak 2003 menetap di Kampung Tegal, Desa Cilaku, Tenjo, Bogor bersama istrinya Nuryanah, wanita setempat yang dinikahinya secara siri. Changpan pernah punya usaha, dia pemilik pabrik pengolahan ban bekas di Kampung Cikidung, Desa Koleang, Jasinga, Bogor. Pabrik itu kemudian dijualnya pada tahun 2010. Lantas dia membuka usaha restoran yang berlokasi di ruko perumahan villa Taman Bandara di Tangerang, Banten. Changpan sering tinggal di rukonya itu dan kerap pula menjadikannya tempat pertemuan dengan orang tertentu yang bukan sembarang orang. Dia adalah Ahong, seorang warga Hong Kong yang merupakan bandar narkoba jaringan internasional. Keduanya membuat kesepakatan yang akan mendatangkan banyak fulus, tapi sebelumnya harus disiapkan tempat khusus. Chai Changpan pun mencari lokasi dan menemukan sebuah tempat yang cocok, yaitu pabrik pembakaran ban yang sudah terbengkalai yang berlokasi di Kampung Panaragan, Desa Pasir Kecapi, Maja, Kabupaten Lebak, Banten. Suatu hari sebuah truk datang ke pabrik itu mengantar beberapa mesin kompresor. Untuk apa mesin kompresor itu? Apakah pabrik akan beroperasi kembali? Hanya Changpan lah yang tahu. Sebab beberapa pekerja yang disewa Changpan untuk menjaga pabrik kosong itu tidak tahu menahu untuk apa mesin kompresor itu. Namun Changpan tidak menduga polisi telah mengendus pergerakan sindikat Ahong. Pada 26 Oktober 2016 di tengah jalan, saat Changpan akan menemui seseorang di hotel, terjadi hal mengejutkan. Mobilnya dihentikan dan dia ditangkap polisi di Jalan Raya Prancis Dadap, Kosambi Timur, Tangerang bersama 20 kg sabu. Barang itu ternyata akan diantarnya kepada seseorang di hotel. Changpan mengaku mengedarkan barang haram itu atas perintah Ahong, si orang Hong Kong. Di mana tempat penyimpanannya? Tanya polisi. Semuanya ada di bekas pabrik ban di Kampung Panaragan, Lebak, Banten. Begitu jawab Changpan. Ketika polisi menggeledah pabrik, ditemukan barang haram yang siap diedarkan. Barang itu dibawa oleh truk ke pabrik dan disembunyikan di dalam mesin kompresor yang memang kerap dijadikan tempat untuk menyembunyikan barang sejenis. Total barang yang siap diedarkan ke seluruh Indonesia 135 kg. Changpan mengatakan dia mendapat keuntungan 4 juta rupiah untuk setiap kilonya, sehingga jika ditotal dia bisa mendapat keuntungan 540 juta rupiah jika sukses mengedarkan barang itu di wilayah Indonesia. Ahong sang bandar buron dan tidak diketahui rimbanya, sedangkan Chai Changpan ditangkap polisi dan diadili. Sementara proses persidangan masih berlanjut, Changpan ditahan di rutan Bareskrim Polri di Cawang, Jakarta Timur. Di rutan itu selain Changpan banyak terdapat napi lainnya, salah satunya adalah Amiruddin alias Amir, kelahiran Jakarta. Di dalam bui Amir tidak cuma merenung dan berdiam diri, otaknya berputar terus, dia sedang dalam misi khusus, Top Secret Operation. Amir tahu tembok kamar mandi memiliki konstruksi buruk dan sudah lapuk akibat setiap hari terkena air. Dan ini adalah peluang terbaik bagi Top Secret Operation yang akan dijalankannya. Pria itu mengajak seorang napi bernama Ricky Velani untuk membantu. Pada November 2016, keduanya mulai bergerak di saat paling hening, di tengah gelap, ketika semua penghuni rutan nyenyak terlelap, yaitu pukul 2 hingga 3 pagi. Mereka membuat lubang di tembok kamar mandi dengan menggunakan sekrup yang diikatkan ke kayu. Bentuknya mirip kunci letter T. Setiap hari dengan sabar dan tekun, sedikit demi sedikit keduanya membuat lubang di tembok.
Usai mengerjakannya, mereka tak lupa menutup lubang dengan papan penggilasan baju dan diimpit dengan ember penampung air sehingga tidak terlihat. Kurang lebih 3 bulan kemudian, akhirnya lubang itu pun dirasa cukup untuk dilewati. Selain Ricky Felani yang telah membantunya, Amir mengajak 5 napi lainnya untuk kabur, termasuk Chai Chang-pan, si warga negara Tiongkok. Pada 24 Januari 2017, ke-7 napi melarikan diri lewat lubang di tembok kamar mandi. Kemudian mereka memanjat tembok penjara setinggi 2,5 meter dan melompat ke pemukiman warga yang berada di belakang rutan. Ke-7 napi itu kemudian terpecah jadi 2 kelompok. Kelompok pertama menumpang angkot ke Cibinong lalu menyambung ke Sentul dan naik travel ke Sukabumi, sedangkan kelompok kedua naik angkot langsung ke Bogor. Sialnya, pelarian mereka diketahui. Polisi segera memburu ke-7 napi dengan mengerahkan anjing pelacak. 4 hari kemudian pada 28 Januari 2017, Chang-pan berhasil ditangkap di lahan yang dipenuhi pohon pisang di hutan lereng Gunung Wayang, Desa Sukaati, Kecamatan Kalapa Nunggal, Sukabumi, Jawa Barat. Tak jauh dari lokasi penangkapan Chang-pan, polisi juga berhasil membekuk Amiruddin. Pada akhirnya seluruh buronan berhasil ditangkap dan ke-7-nya kembali dijebloskan ke penjara. Proses pengadilan Chang-pan kembali berlanjut dan pada Juli 2017 Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis hukuman mati. Dan Chang-pan pun mendekam di lapas Tangerang sambil menunggu eksekusi yang entah kapan tibanya. Bagaimana hidup Chang-pan di balik terali besi? Dia sering melakukan video call dengan istri dan anaknya. Tampaknya di penjara dia juga punya uang cukup banyak. Meski begitu, Chang-pan tidak bisa tenang. Mungkin dia tidak rela diam di penjara menunggu nasibnya berakhir begitu saja di tangan Algojo. Dia ingin melarikan diri lagi. Kesempatan baik tiba ketika Chang-pan mendengar adanya proyek pembangunan dapur di lapas. Chang-pan pun melakukan mirip dengan apa yang dulu dilakukan Amiruddin di rutan Bareskrim Cawang. Dia menggeser tempat tidur 2 tingkat yang ada di dalam selnya, lalu membuat lubang galian di lantai. Hal itu dilakukannya terus-menerus setiap hari dari pukul 10 malam hingga 5 pagi. Untuk membuang air yang muncul saat menggali tanah, Chang-pan menggunakan penyedot air. Bagaimana dia mendapatkannya? Gampang saja, dengan bantuan 2 petugas lapas yang diupahnya sebesar Rp100.000 setiap membantunya membeli dan mengantar peralatan. Peralatan yang digunakannya untuk menggali adalah sekop, obeng, dan pahat. Ada juga karung yang dipakai menaruh tanah hasil galian yang kemudian dibuang ke tempat sampah. Sebagian peralatan dibeli, ada pula yang didapat dari proyek pembangunan dapur lapas yang saat itu sedang berlangsung. Setiap kali selesai menggali, lubang ditutup kembali dengan tempat tidur agar tidak diketahui petugas lapas. Teman satu sel Chang-pan mengetahui hal itu, tapi memilih bungkam. Begitulah terus-menerus Chang-pan melakukan penggalian dengan tekun selama 8 bulan, hingga akhirnya terbentuklah terowongan sedalam 3 meter dan sepanjang 30 meter. Kini saatnya melarikan diri. Chang-pan mengajak teman satu selnya untuk ikut, tapi pria itu menolak. Namun ketika Chang-pan meminta ponselnya, pria itu memberikan. Pada 14 September 2020, dini hari pukul 2.30, Chang-pan pun melakukan aksinya sendirian, masuk dan menyusuri terowongan hingga berhasil keluar lapas lewat gorong-gorong. Udara bebas dihirupnya. Sekarang tujuannya hanya satu, menuju rumahnya di Bogor untuk bertemu istri dan anaknya. Perjalanannya mulus dan tak perlu waktu terlalu lama, dia pun tiba di Bogor. Malih adalah tukang bangunan merangkap tukang ojek pangkalan. Leher dan jemarinya dipenuhi perhiasan batu akik. Pada 14 September 2020 pukul 6.30 pagi, seorang pria menghampiri Malih dan minta diantarkan ke Babakan. Pria itu berpakaian rapi dan tampak santai. Namun setiba di dekat desa Cilaku, pria itu minta belok. Dia minta Malih menunggu sekitar 100 meter dan pria itu pun melangkah masuk ke rumah Nuriana. Tak hanya disaksikan Malih si tukang ojek tapi juga warga sekitar. Tentu saja Malih mengenal Nuriana dan dia baru tersadar mungkin pria itu adalah suami Nuriana.
Setelah 10 menit di dalam rumah, pria itu pun keluar dan minta pada Malih untuk diantar ke Babakan. Malih bertanya, "Kamu Yongfan ya?" Pria itu menjawab, "Bukan." Malih pun tak bertanya lagi dan membawa pria itu ke tujuan. Sang pria minta diturunkan di pinggir hutan Tenjo di desa Babakan, Bogor, 2 km dari Cilaku, dan membayar ongkos Rp42.000. Malih girang, pagi-pagi sudah dapat duit banyak. Dia pun kembali ke pangkalan ojek dan berkata kepada teman-temannya sesama pengojek, "Pagi-pagi dikasih duit nih sama Yongfan." Seketika teman-temannya terbelalak dan berkata, "Ngaco, Yongfan kan di penjara." Malih terdiam, tidak percaya. Barulah keesokan hari 15 September 2020, Malih mengetahui secara pasti bahwa Yongfan alias Chai Changpan alias Anthony alias Chai Jifan buron. Beritanya heboh di televisi dan koran. Polisi mendatangi kawasan itu. Semua warga ditanyai termasuk Malih. Kaburnya Chai Changpan, si terpidana mati, bikin geger banyak pihak. Polisi, media, dan warga sekitar Tenjo, Bogor. Kedua petugas lapas yang kemudian diketahui membantu aksi Changpan langsung dinonaktifkan. Hampir 300 personil gabungan yang dibagi dalam 7 tim dikerahkan bersama anjing pelacak untuk mencari sang buronan. Yang pasti diketahui, Changpan bersembunyi di kawasan hutan Tenjo. Hutan yang cukup luas itu dikelilingi pemukiman warga. Informasi keberadaan Changpan diperoleh dari Nuriana, sang istri, juga dari Malih, si tukang ojek yang mengantarnya ke sana. Beberapa warga juga mengatakan melihat seseorang tidak dikenal menanyakan letak saung-saung di dekat hutan. Warga lainnya juga kehilangan makanan yang mereka taruh di saung saat mereka sedang berkebun. Aparat menyusuri hutan mencari Changpan, tapi nihil. Menurut aparat, Changpan mengetahui seluk-beluk hutan Tenjo sebab dia sudah lama tinggal di sekitar kawasan itu. Pria itu juga pernah mendapat pelatihan militer di Tiongkok, sehingga katanya punya kemampuan bertahan di alam bebas. Lebih sebulan berlalu, aparat tidak juga berhasil menemukan Changpan. Hingga pada 16 Oktober 2020, seorang satpam pabrik pembakaran ban bekas melaporkan ada sosok mencurigakan yang selalu bermalam di pabrik yang berlokasi di Desa Koleang sekitar 1 jam berkendaraan dari Desa Cilaku, tempat tinggal Changpan dan istrinya. Pabrik itu dulunya milik Changpan yang sudah dijualnya tahun 2010. Setelah mendapatkan informasi itu, keesokan hari, pagi 17 Oktober, aparat menyerbu lokasi. Dan apa yang mereka temukan? Chai Changpan bundir. Pemeriksaan forensik menunjukkan yang bersangkutan meninggal akibat bundir pada 16 Oktober sekitar pukul 8 malam. Ada bekas jeratan tali di leher yang menyumbat jalan nafas. Menurut polisi, kemungkinan Changpan putus asa karena tahu pencarian besar-besaran dilakukan terhadap dirinya. Dia merasa terkepung sehingga mengambil keputusan drastis dengan cara bundir. Berakhir sudah pelarian Changpan. Entah di mana jasadnya dikuburkan, sebab warga kampung Tegal, Desa Cilaku sempat menolak Changpan dikuburkan di sana. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah, mengapa Changpan yang tampaknya begitu bersemangat melarikan diri dan menggali terowongan hingga 8 bulan, akhirnya memilih mengakhiri hidupnya sendiri? Benarkah karena putus asa sebab telah dikepung aparat? Hanya Chai Changpanlah yang tahu jawabannya. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.